Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas amat ya. Ini ngantuk apa lapar? Lapar double. Ini kayak baksonya udah disiapin itu tuh. Masya Allah. Siapin Beb gitu Beb. Iya tahu Beb. Masya Allah. Saya ulangi, mudah-mudahan yang jawab salam saya pulang dari sini yang punya utang, utangnya lunas. Punya duit dilunasin. Mudah-mudahan yang belum bisa naik haji ke kota Makkah. Bisa umroh, pergi ke ziarah ke Madinah. Pulang-pulang nambah berkah. Yang belum nikah mudah-mudahan dikasih jodoh yang solehah. Kayaknya ketahuan nih. Yang pada jomblo-jomblo. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram yang kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wal Habib Alwi bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga segenap kepengurusan Musollah Nurul Iman, yaitu Al-Ustadz Ferry, juga segenap para asatidz dan pengurus DKM Musollah Nurul Iman yang semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah, diberikan keistiqomahan di dalam ibadah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, di dalam pembacaan nama-nama yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, dan harapan kita hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala jadikan kita manusia-manusia yang mulia, mulia dunia dan mulia akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan sebelumnya kita telah membacakan Ratibul Atas, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisi dzikri al jannah, bawaan, berkatan, oleh-oleh. Ini antum oleh-oleh pulang dari sini bukan cuman bawa pisang, bawa jeruk. Ya. Antum pulang dari sini dapat besek yang lebih agung daripada itu. Beseknya bukan dari panitia. Kalau besek dari panitia dapatnya pisang, jajan sama jeruk, gorengan. Tapi ini beseknya dari Allah, beseknya dari Nabi Muhammad. Apa sabda baginda Rasulullah? Apa janji dari Nabi Muhammad bagi orang yang datang di majelis-majelis seperti ini? Majelis-majelis zikir, eling kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pulang bawa hadiah dari Allah, kita bawa jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong bukan Ahmad Mubarak,
Yang ngomong bukan Habib Alwi, yang ngomong bukan Habib Ahmad, Habib Ismail, yang ngomong manusia yang disebutkan Shadiqil Masduq, orang yang paling jujur, baginda Nabi besar Muhammad alaihi salam. Lihat, percaya apa percaya? Percaya enggak? Percaya. Karena ini janji Nabi, maka beruntung bagi kita. Jauh-jauh hadir, ada yang dari Ciantra, ada yang dari Kang Iin dari mana? Wahana, hah? BCL, ada yang dari macam-macam, hah? Hah? Kerawang, dari Kerawang, masya Allah, ya. Dari mana tadi BCL? Oh BCM. Macam-macam nih, waduh, maksudnya Habib Ahmad dari GCC. Ya, datang jauh-jauh kemari mau ngarep apaan? Hah? Mau ngarep apa? Mau ngarep jajan di rumah banyak. Mau ngarep ngumpul-ngumpul tiap hari ngumpul sama tetangga. Betul, Be? Be. Masih sadar masih? Mas alhamdulillah. Kita datang di sini mau ngapain? Kalau sekedar ngumpul, kita tiap hari ngumpul sama tetangga, sama tukang sayur. Betul. Bapak-bapak kalau sekedar ngumpul, biasa ngumpul nonton bola bareng. Ini bocah-bocah nih tim hadroh, biasa ngumpul main HP. Ya perang main game. Ya. Lihat. Tapi ini kumpulan bukan sembarang kumpulan. Ini majelis bukan sembarang majelis. Tatkala kita ngumpul di tempat seperti ini, kita pulang dapat rahmatnya Allah Subhanahu. Maka dari itu alhamdulillah, ini tadi kita baca zikir kepada Allah, ini bisa membuatkan hati kita yang insya Allah hati yang mati menjadi hidup kembali. Hati yang udah tertutup dari dosa, kita minta kepada Allah berkat majelis seperti ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka hati kita. Allah taala buka hati kita, diberikan rahmat di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita baca Ratibul Atas, juga baca Maulid Nabi. Maulid Nabi. Ustadz, bulan Maulidnya udah lewat. Ya. Bulan Maulidnya udah lewat. Rabiul Awal bulan Maulid udah lewat. Kenapa kok kita setiap acara baca Maulid? Acaranya Isra, ya Maulid lagi yang dibaca. Acara nikahan, ya Maulid lagi. Sunatan, Maulid lagi yang dibaca. Betul? Apalagi ya? Akikohan, Maulid lagi. Antar nuzulul Quran, Maulid lagi. Acara haul, Maulid lagi. Acara Muharraman, Maulid lagi. Kok kenapa setiap acara-acara kita bacanya Maulid? Lihat Al-Imam Ad-Dibai yang barusan kita baca maulidnya, beliau katakan di dalam kutipan syair yang amat indah di dalam maulid beliau, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalaulah setiap hari kalau kita baca maulid terus menerus, setiap hari kita baca, setiap hari kita baca. Kata Imam Ad-Dibai, hal seperti itu memang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Bacanya maulid kita tanda bahwa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya, diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Terlihat. Kalau lah nggak usah acara maulid kelamaan. Nggak usah acara Isra kelamaan. Kalau kita setiap hari baca maulid, hari ini nih hari apa nih? Hari apa sekarang? Sabtu malam minggu ya. Ntar malam Senin baca lagi. Malam Selasa baca lagi. Malam Rebo baca lagi. Terus setiap hari kita baca. Kamu gak usah ngitung-ngitung begituan. Emang itu udah kewajiban. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Maka
syukurnya kita baca maulid di sini, ngingat baginda Nabi Muhammad, apapun acaranya bacanya maulid. Apapun makanannya, minumnya teh hijau. Habib Ahmad. Ya, lihat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nih, kita baca maulid Nabi, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Ini tanda kita cinta sama Nabi Muhammad. Kita lihat ada sahabat, bagaimana mereka sahabat rindu cintanya sama Nabi luar biasa, hormatnya luar biasa. Sampai ada orang satu sahabat Nabi, beliau sebelum masuk ke dalam agama Islam, ini orang dia bilang, saya telah datang ke negeri Persia dan saya tahu betul penghormatan orang-orang yang ada di Persia terhadap rajanya. Saya pernah datang ke Romawi dan saya tahu betul masyarakat Romawi di dalam penghormatan mereka terhadap rajanya. Akan tetapi wallah, demi Allah, tatkala saya datang masuk ke kota Madinah, melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadah. Aku tidak melihat seseorang yang menghormati orang lain melebihi para sahabat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghormatan luar biasa. Kita baca maulid nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka para sahabat mengenang jasa baginda Nabi, penghormatannya kepada Nabi dibanding kita kagak ada seujung kuku. Ya, maka hadirnya kita di sini baca maulid, walaupun kita tidak bisa seperti mereka, akan tetapi paling tidaknya kita bisa meniru mereka. Fa illam tasyabbah, ya, tasyabbah bil kirami falahu. Kita tatkala mengikuti seseorang yang ahli ibadah, orang yang mulia, maka kita akan ikut menjadi mulia insyaallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nih kita baca maulid Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka Isra wal Mi'raj. Ini kita sekarang berada di bulan apa nih? Masih pada makan? Udah habis? Panitia udah habis katanya. Tambahin lagi mau? Sekarang ada di bulan apa nih? Bulan apa sekarang? Rajab. Rajab bulan keberapa ya? Ibu-ibu ada yang bisa jawab, saya kasih minyak wangi nih. Minyak wangi saya mana? Ini minyak wangi rasanya enak Bu. Jadi aromanya tuh ada manisnya, ada segernya. Ini kayak orang jualan akhirnya. Bu, siapa yang bisa jawab nih ibu-ibu nih? Siapa? Iya, bulan keberapa? 7. Ya, benar. Kasih. No. Selamat. Suaranya anak kenal ini. Gak kenal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 daripada bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah, kita punya bulan-bulan Hijriyah, kita umat Islam punya identitas. Jangan yang kita apal cuman Januari, Februari, Maret, April. Ya. Itu mah bulan-bulan Masehi, kita orang Islam punya bulan Hijriyah. Ahlan wa sahlan. Berhubung Habib Ismail udah datang, udah waktunya saya turun. Ini identitas kita ya. Maka bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran bahwa bulan Rajab ini termasuk min asyhuril hurum. Bulan yang memang Allah istimewakan di dalam Al-Quran.
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala nyatakan sesungguhnya bilangan bulan, ya, Allah memiliki 12 bilangan bulan di dalam penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ya, bulan apa itu? Yang pertama bulan Dzul Qa'dah, yang kedua bulan Dzul Hijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Yang 3 bulan dia berdempetan, yang 1 misah sendiri yaitu bulan Rajab. Makanya bulan Rajab bulan yang istimewa. Kenapa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya di bulan Rajab terdapat satu peristiwa yang luar biasa. Ya. Peristiwa hari di mana hari yang paling indah, yang paling berarti bagi baginda Nabi Muhammad. Hari suatu malam yang paling berkesan bagi baginda Nabi Muhammad adalah malam di mana perjumpaan dirinya terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra Mi'raj. Jadi hari malam yang paling indah, yang paling mulia bagi kita umat Islam adalah malam dilahirkannya baginda Nabi. Tapi malam yang paling berkesan untuk Nabi Muhammad sendiri adalah malam tatkala perjumpaan baginda Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala dalam istiwa Isra dan Mi'raj. Nah, bicara Isra Mi'raj, nanti saya nggak perpanjang lebar karena guru kita sudah datang. Ada 3 poin aja. 3 poin yang akan saya sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, adanya peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk melatih dan menguji keyakinan kita. Allah memperjalankan baginda Nabi sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan di dalam Al-Qur'an, sebelum Allah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengagungkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Allah memuji dirinya. Jadi kalau kita teliti hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam ayat Subhanalladzi asra, sebetulnya inti poin dari ayat ini bukan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan suatu pemahaman kepada setiap umat muslimin manusia bahwa inilah kebesaran Allah. Allah mau ngasih tahu sebetulnya. Jadi bukan Isra Mi'rajnya, tapi lebih kepada Allah itu pengen ngasih tahu nih kekuasaan Allah yang bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu tidak ada 1 malam. Jadi yang memperjalankan siapa? Allah. Makanya bingung. Kalau zaman sekarang ada orang kagak percaya sama Isra. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad tatkala selesai Isra Mi'raj cerita sama sahabat, ada sebagian sahabat gak percaya dengan perkara Isra Mi'raj. Kok bisa dalam waktu yang singkat tidak ada 1 malam? Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maulid, apa di Maulid Tiba,
qabla ayyabrudal farash. Apa? Summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash. Allah kembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana? Ya, ke muka bumi, ya, ke tempat tidurnya sebelum tempat tidurnya itu dingin. Artinya kan kita kalau tidur pasti kan bekas kasurnya itu anget. Anget. Ana mau nanya ke ibu-ibu, bapak-bapak, itu angetnya kasur bekas kita tidur itu bertahan berapa jam? Ada 1 jam? Nggak ada. Ada 20 menit? Ada? Nggak ada. Kita bangun, kita tinggal, keluar, masuk lagi udah adem. Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj balik lagi ke kasurnya, ke tempat tidurnya, itu tempat tidurnya masih anget. Itu bagaimana ceritanya itu? Bilangnya dari mana? Oh, semalam saya dari Masjidil Aqsa, Palestina. Terus habis itu saya ke langit. Ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah. Orang-orang pada saat itu geleng-geleng. Muhammad bagaimana ini? Ngada-ngada lagi ini orang. Ya. Tuh lihat, orang yang enggak punya iman seperti itu. Orang yang kagak punya iman, ngelihat peristiwa Isra Mi'raj hanya memandang kepada fisiknya, tapi dia tidak memandang terhadap keimanannya, dia akan keluar dari keyakinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya peristiwa Isra Mi'raj melatih keimanan kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dijuluki As-Siddiq? Ya, beliau yang mempercayai pertama kali orang yang mempercayai perkara Isra Mi'raj. Yang lain pada bimbang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah ada sesuatu yang Nabi Muhammad bilang lebih daripada itu yang enggak masuk akal, saya orang yang pertama kali percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, keyakinannya luar biasa. Itu zaman dulu. Dulu orang kagak percaya Isra Mi'raj ya masuk akal. Kalau zaman sekarang ada orang kagak percaya Isra Mi'raj, norak. Kenapa? Kita lihat sekarang orang ke Mekah cuma naik pesawat, berapa jam nyampe? Bener? Itu pesawat baru bikinan manusia. Kita punya HP, setan gepeng. Ini HP kita nih, ya, lagi gepeng kan, bener. Ini lihat, kita punya HP. Ya Allah, ini ibarat kita punya HP ini, kalau orang zaman dulu kita udah jadi wali. Kayak Syekh Abu Bakar bin Salim yang bilang bumi ada di genggaman saya. Nih, bumi di genggaman saya sekarang. Ngelihat Google, trash. Ngelihat YouTube, trash. Ya, penjuru pelosok-pelosok bumi kita bisa tahu di HP. Berarti apa? Bumi di genggaman saya. Bener gak? Bumi di genggaman saya. Kita mau ngelihat berita yang ada di mana? Di Palestina. Kita lihat berita Palestina, bisa tahu. Hebat ya ente ya, kasyaf ente. Pakai HP. Wali ente. Makanya orang zaman sekarang banyak gampang jadi wali. Ya, orang zaman dulu bisa tahu orang yang ada di jauh, ya harus tirakat dulu, ibadah dulu, benerin. Kholwat dulu bertahun-tahun baru bisa ngelihat orang yang ada di jauh. Kalau sekarang asal punya duit jadi wali. Ya, bisa ngelihat sesuatu yang jauh, bahkan bisa komunikasi dengan orang yang nggak ada di sini. Luar biasa. Ini baru bikinan manusia. Jadi kalau zaman sekarang orang kagak percaya Isra Mi'raj, norak.
Norak. Tuh, HP aja kita punya bisa. Ya kan? Pesawat aja kita tahu. Terus ada orang bilang, "Ana enggak percaya Isra Mi'raj." Lah norak. Ya. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah nih, keyakinan kita tentang perkara Isra Mi'raj harus kita tanam. Guru kami Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan, beliau pernah ditanya. Habib ditanya ditantang sama pastor, sama orang non muslim. Habib Jindan, saya mau nanya, iya, kalau Habib bisa menjelaskan pertanyaan saya masuk akal, saya masuk Islam. Tapi kalau Habib ngejelasinnya kagak masuk akal, Habib murtad sekarang. Masuk ke agama Kristen. Digituin. Kita kalau digituin gimana? Waduh, repot ini. Ya. Apa pertanyaannya? Bib, Anda mau nanya, ada peristiwa gak masuk akal. Masa ada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad cuman perjalanan gak ada semalam sampai Palestina, sampai ke langit ketujuh, kok gak ada satu malam? Ini gak masuk akal. Habib cuman bilang begini, ente pergi dari sini ke Bandung, taruhlah dari Cikarang ke Bandung berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Dari sini ke Bandung 3 jam. Ente naik mobil, ya, ente bawa semut. Ada semut ente bawa, taruh di toples 1. Bolak-balik, ya, Bandung Cikarang 6 jam. Itu habis ente bolak-balik, ya, PP Bandung Cikarang 6 jam, itu semut ente lepas tuh sama temen-temennya. Ini semut yang diajak ke Bandung, dia cerita sama temennya. Mut, sini Mut. Ya, gua dari Bandung. Gile lu. Dari Bandung? Iya, dari Bandung. Berapa bulan? 6 jam doang. 6 jam doang. Kira-kira ini teman semutnya pada percaya apa enggak? Ente lu jangankan ke Bandung, ke depan aja udah keinjek sama orang. Ya, ke depan aja belum kebanjiran, belum diinjek orang, belum disapu sama orang. Ya. Belum lagi banyak rintangan. Ente bilang ke Bandung cuma 6 jam. Ya. Ini teman-temannya bilang begitu kagak percaya. Karena apa? Karena teman-temannya kagak tahu ini yang ngejalanin siapa. Ya, jadi bukan karena semutnya yang hebat, karena semutnya nempel sama mobil. Benar? Semutnya nempel sama mobil, bolak-balik 6 jam. Nah, begitu juga Isra Mi'raj. Nabi Muhammad nempelnya kemana? Sama buruk. Tahu sendiri buruk perjalanannya. Sekali loncat, itu disebutkan di dalam kitab bahwa buruk itu sekali loncat itu sejauh pandangan mata. Sekali loncat. Ya, bayangin zaman dulu itu padang pasir. Padang pasir gurun Sahara, itu kalau kita pandangan mata jauh banget. Ya, itu baru sekali langkah. Lihat. Ya, jadi sebetulnya yang hebat itu Allah yang memperjalankan. Ini kuasanya Allah. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah nih tentang keyakinan. Yang kedua, singkat, pelajaran yang bisa kita petik dari Isra Mi'raj adalah bagaimana di dalam Isra Mi'raj ada sebuah kisah-kisah yang menunjukkan kita disuruh untuk bertabaruk. Tabaruk, tahu tabaruk? Ya, ngambil berkah, ngalap berkah. Ngambil berkah. Nabi Muhammad tatkala sampai ke kota Yathrib. Yathrib itu Madinah. Dulu sebelum Madinah namanya Yathrib. Tempatnya penyakit di situ. Ya. Tatkala sampai Yathrib, Nabi Muhammad disuruh sholat. Turun sholat, habis itu naik lagi. Ditanya, ya, wahai Jibril, tadi saya sholat di mana? Tadi itu kamu sholat di Yathrib, tempat kamu nanti bakalan hijrah ke situ. Jalan lagi, ada tempat kelahiran Nabi Allah Isa.
Tempat kelahiran Nabi Allah Isa disuruh berhenti sholat di situ. Habis itu jalan lagi, Nabi Muhammad tanya, wahai malaikat Jibril, tadi di mana itu? Itu tempat kelahiran Nabi Isa, kamu sholat di situ. Dan beberapa tempat itu Nabi Muhammad disuruh sholat, ngambil keberkahan dari tempat patilasan nabi-nabi terdahulu. Artinya Nabi Muhammad pun mengalap keberkahan, mengajarkan kepada kita bahwa mengalap keberkahan itu bukan suatu kesyirikan, bahwa mengalap keberkahan itu suatu ibadah. Ya, Nabi Muhammad pun disuruh tuh di tempat-tempat tertentu, ya, disuruh sholat di situ. Bahkan sahabat Nabi pun begitu ngalap keberkahan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cukur, itu rambutnya nggak ada yang jatuh ke bawah, udah ditadangin sama para sahabat, ngambil berkah, diambil rambutnya Nabi. Sampai Nabi Muhammad lagi bekam, ya, Nabi Muhammad bekam, nyuruh sahabat ngebuang darahnya Nabi, nggak taunya diminum sama sahabat. Sampai didoain sama Nabi, mudah-mudahan jasad engkau tidak terkena api neraka berkat minum darahnya Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi nggak sampai tanah, udah ditadahin sama sahabat. Coba kalau ludah kita, lihat tuh, ludah Pak Kiai, ludahnya siapa? Mau ludah, taruh sini, ludah gitu. Begitu, ya kagak. Ya, ini khususiyah Nabi Muhammad, sahabat kepada Nabi. Tuh lihat, cari keberkahan luar biasa. Makanya nih kita ajarin kepada orang-orang cari berkah. Dulu ada Nabi, sekarang Nabi nggak ada. Ya, walaupun Indonesia banyak nabi-nabi karbitan dari zaman dulu, ya, banyak yang ngaku nabi tapi bohongan. Ya, sekarang adanya apa? Para ulama warasatul anbiya, cari berkah kepada para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, pelajaran Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Dulu mah 50 waktu. Sebelum dikorting jadi 5 waktu, dulunya 50 waktu. Tapi dikorting jadi 5 waktu, pahalanya seperti 50 waktu. Ya, ini keutamaan sholat luar biasa, Bu. Ya, sholat Nabi Muhammad disuruh puasa, Nabi Muhammadnya ada di bumi. Nabi Muhammad disuruh haji, itu ayat diturunkannya melalui malaikat Jibril, nabinya tetap ada di bumi. Ya, disuruh zakat, itu ayat turun melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammadnya ada di bumi. Khusus perintah tentang sholat, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya perkara sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat, gak bisa diri duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa berbaring sambil tiduran gak bisa dengan kedipan gak bisa dengan hati kagak bisa disolatin. Ya, maka dari itu ayo, adanya majelis ini kita sama-sama tingkatkan semangat kita di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayahnya, inayahnya, amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bil liqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.